Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Baik. Oke, puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta Tasya memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tasya telah memimpin kita dalam doa. Nah, adik-adik perlu kita ketahui, kita telah mempelajari tentang materi apa minggu lalu? Oke. Nah, sebelum mengerjakan soal, sini Bapak ada kuis. Bisa diklik di HP-nya. Silahkan dicoba diisi. Yang ini ya. Enggak banyak kok, cuma 5 soal. Langsung. Nanti setelah kalian mengisi itu ada rankingnya muncul, kalian benar berapa, salah berapa gitu. Nah, sambil mengisi kuisnya, Bapak akan memberi contoh soal kontekstual tentang materi yang selanjutnya. Nah, sini kita akan mempelajari tentang fungsi trigonometri untuk sembarangan sudut. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah melihat tiang bendera? Nah, panjang bayangan tiang bendera tersebut berubah-berubah. Artinya, kan adik-adik itu biasanya di depan tiang bendera tuh. Nah, kita kan menentukan bayangannya. Kalau misalnya dari jam 7 pagi itu kan mataharinya itu masih rendah. Jadi kita misalkan lah sudutnya itu 30 derajat. Nah, bayangan akan terlihat panjang saat mendekati pukul 12 siang. Nah, kita misalkan lagi nih, sudut matahari tadi sekitar 90 derajat. Oke? Sehingga bayangan mendekat. Nah, rumusnya, dari soal ini kita membuat rumus matematika. Nah, di sini ada, tadi kan sudah diketahui tiang benderanya berapa, panjang bayangan benderanya sama dengan X tan theta. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya di sini yang pertama kita harus mengidentifikasi. Nah, karena tadi itu soalnya belum kita ketahui. Nah, panjang bayangan X sama dengan 60 derajat. Ya. Oke. Nah, kita misalkan panjang bayangan yang tadi ya, panjang yang bendera tadi itu sekitar 60. Oh, ini bukan. Ini adalah sisi samping sudut. Jangan segitiga siku-siku. Oke. Berarti ini adalah sudut kalkulasinya itu jangan dengan garis pandangan ke puncak tiang. Artinya adik-adik kan biasanya berdiri di tiang nih. Nah, berarti kan ada bayangan. Nah, bayangan kita dari diri kita sampai ke tiang itu diukur berapa senti gitu ya. Nah, selanjutnya kita masukkan saja dalam rumus. Nah, tadi kan yang benderanya 60 nih. Lihat lagi panjang bayangannya. Nah, artinya panjang bayangan kita dari kita tadi sampai ke tiang bendera itu adalah 60 derajat. Oke. Nah, karena di sini kita mencarinya menggunakan tan, artinya depan bagi samping. Oke. Nah, setelah itu nanti kita akan mensubstitusikan nilai dari rumus tan 60 dengan Y per 6. Nah,
Nah, di sini ada perhitungan matematikanya. Nah, perlu kita ketahui dari tabel sudut istimewa bahwa nilai 60 ini, nah, ayah di sini Bapak ingin tanya, 60 itu nilainya berapa sih? Nah, benar sekali. Makasih Wensi sudah menjawab. Nah, akar 3 itu atau sekitar 1,73. Tadi kan kita udah ketahui nih nilainya. Langsung saja kita masukkan di sini ya nilai ini. Nah, 1,73 ini sama dengan Y bagi 6. Artinya Y-nya ini sama dengan 6 kali 73. Jadi hasilnya 10,38. Nah, yang bendera tadi itu tingginya adalah sekitar 10, oke. Nah, itu contoh soal kontekstualnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita saat ini, yang pertama, kita akan menentukan nilai-nilai fungsi trigonometri untuk sembarangan sudut. Yang kedua, kita menggunakan identitas trigonometri dasar untuk menentukan nilai fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya, yang ketiga, menentukan amplitudo dengan periode fungsi trigonometri tersebut. Nah, selanjutnya kita akan dari fungsi trigonometri tersebut tadi, kita akan memodelkannya dan menyelesaikan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari menggunakan fungsi trigonometri. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai fungsi trigonometri untuk sembarang sudut? Kita akan menggunakan konsep satu sudut yang berhasil untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, sini ya. Sini ada sedikit darinya. Kalau satu orang bacakan yang nomor 1 nih. Titik A, B, C, dan D berada pada lingkaran satuan, yaitu lingkaran yang berpusat di titik asal 0,0 dan berjari-jari satuan. Berdasarkan informasi yang diberikan pada gambar tersebut, tentukan koordinat dari titik tersebut. Perhatikan tanda positif atau negatif dari koordinatnya. Oke, terima kasih Asa. Nah, tadi kan diketahui ini titik asal. Titik asal tadi berapa? 0,0. Nah, berada di sini ya. Nah, selanjutnya memiliki jari-jari 1. Nah, ini 1. Kalau kita buat dalam seperti ini. Nah, tadi kan dia memiliki titik pusat yaitu 0,0. Nah, kita tulis ya 0,0. Tapi memiliki jari-jari 1. Oke. Nah, tadi kan diminta dalam konsep lingkaran. Nah, kita langsung saja dari titik 1 ini kita buat lingkaran lah ya. Buat lingkaran dari positif X ke positif Y ke negatif 1, dari negatif 1 ke negatif 1 lagi, dari 1 ke positif 1. Nah, di sini dia membentuk lingkaran. Untuk gambar B, C, dan D itu sama ya. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan koordinat suatu titik yang berada pada lingkaran satuan? Jika diketahui sudut X positif, nah, seperti yang kita ketahui tadi, X positif adalah pangkalan dari titik asal. Titik asalnya tadi
0,0. Nah, karena dia berada di 0,0, ini termasuk dalam posisi batu. Oke. Nah, definisinya adalah di aktivitas eksplorasi sebelumnya kalian telah menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk menentukan koordinat titik-titik pada lingkaran satuan. Perbandingan trigonometri tersebut sekarang kita perlu didefinisikan agar dapat digunakan untuk sembarangan sudut. Nah, seperti yang kita ketahui, ini adalah tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ada sudut 0 derajat itu dinilai sinnya itu ini adalah 0. Dan juga kalau sin 30 sama dengan 1/2, sin 45 1/2 akar 2, dan seterusnya ya. Bisa dipahami? Oke. Nah, di sini Bapak ada contoh soal. Kita kerjakan bersama ya. Nah, soal yang pertama adalah tentukan nilai dari sin. Sin 30. Lalu sebutkan yang ada sin cos, cos 60 derajat. Oke, dan oke. Nah, kita jawab soal nomor 1 dulu ya. Pastinya yang 30 derajat. Oh, ya. Nah, tadi kan ada tabel tentang mengenai sudut-sudut istimewa trigonometri. Langsung saja ya. Ingat tadi sinnya berapa? Sin 30? 0. Oke. Berdasarkan apa 0? Oke. Cos 60? Tan 45? 1. Oke. Kita cek ya jawaban kalian. Sin 30 tadi berapa? Oke, benar. Cos 60? Tan 45? Nah, benar. Jawaban kalian sudah bisa menjawabkan soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Nah, kita sederhanakan. Lalu sebutkan sin. Nah, kira-kira cos x. Kira-kira menurut siswa-siswi sekalian, sin x per cos x itu sama dengan berapa? Ya benar. Hasilnya. Oke. Jadi hasilnya? Nah, tadi kan ada delta. Jadi hasilnya berapa?
Atau apa nih? Apa aja? Oh, min 1. Gimana? 1. Oke, kita lihat ya hasil dari sini. Sebenarnya teman-teman, hasil dari bagi sin X sama cos X itu adalah tan X. Karena di apa ya, di segitiga itu kan ada ini depan, ini samping, depan, samping, ini kan, ini plusnya. Nah, ketika nah, di sini kan udah kita kasih nih, nah lalu tuh di sini berkoskan. Dan di sini kita tuh ingin mencari nilai yang di yang bagian ini. Sudut ini A, ini B. Nah, kita ingin mencari sudut A dan B. Gitu ya. Nah, jadi hasil sini kan ada depan per samping, berarti samping per depan itu sama dengan belakang. Nah, itu aja teman-teman jawabnya. Karena ini masih termasuk trigonometri mengenai dasar-dasarnya. Oke, yang ketiga. Nah, di sini perlu kita buktikan nih. Soal lumayan bagus ya. Kemudian 1 min sin X per cos X sama dengan cos X per 1 tambah sin X. 1 tambah sin X. Karena di sini kita ingin mengubah nilai yang sin X ini menjadi tanpa mengurangi rasa angkanya, sudah saja. Kita akan mengalihkan pembilang dan penyebut pada bagian dua sini. Bos ini yang mana? Oke. Iya. Sudah ya. Nah, kita tulis 1 kurang sin X per cos X. Kita kalikan ya. Sama 1 per sin X per sin
Nah, untuk menentukan hasil yang ini, kita perlu menggunakan rumusnya, ini rumusnya. Rumusnya itu A kurang B A tambah B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Hampir sama dengan rumus Pythagoras ya. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai yang tadi, yaitu kita lihat pertama berapa? Ini begini, ini bagi silang ya. Ini begini. Ini kali ini berapa? Ya benar. Seharusnya ada negatif juga. 1 min sin kuadrat X. Ini kedua ya. Nah, selanjutnya kita bagikan lagi sama cos. Cos sama sin X. Ini ya. Langsung saja cos X. Terus apa? 1 tambah sin X. Oke. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan menggunakan rumus Pythagoras ya. Ini saja. Kita masukkan nilai ini ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sin 2x tambah cos x kuadrat x sama dengan 1. Oke. Sehingga min 1 kurang sin x sama dengan berapa? Cos x. Oke. Masukkan lagi kita ya ini L plus dengan cos kita tadi cos sama cos sama dengan 2 cos 2. Oke. X kan cos kembalikan lagi 1 tan 1 tan X. Oke. Nah, kita coret nilai cos X kuadrat sama cos ya. Ini nah, karena ini kita coretkan tadi kan bisa cos ya cos X per satu tambah ini tetap ya, tapi jangan sini kan X.
Oh ya, karena sini kan cos sama tan kan. Jadi kalau ya tidak ada contohnya seperti yang ada segitiga tadi, jadi sin. Samping sin x. Oke. Nah, dari hasil soal nomor 3 tadi kita sudah dapat nilai untuk nilai identitasnya ya teman-teman. Jadi yaitu dengan 1 tambah sin x. Nah, jika ada bertanya mengapa sih nilai sin x-nya itu sama? Karena di sini kita akan membuktikan identitas geometrinya. Oke, maka 1 tambah sin x ini terbukti fungsi identitas trigonometri. Nah, karena kita telah mengerjakan soal bersama, di sini Ibu akan membagi kelompok secara lisan. Ibu sih. Ibu akan membagi kelompok. Tadi saya pikir